Weton Pon, dengarkan. Pernahkah tengkukmu merinding tanpa sebab? Atau tiba-tiba batal bepergian? Lalu ternyata ada kecelakaan di jalan itu? Itu bukan kebetulan. Itu adalah kerja, penjaga waktu, dan 5 makhluk gaib lainnya yang bersumpah melindungimu sejak lahir. Tapi hati-hati, jika kamu terus mengabaikan firasat ini, mereka bisa berhenti melindungimu selamanya. Siapa sebenarnya mereka? Simak jawabannya. Tekan tombol subscribe sedulur ini sekarang. Kenali siapa sosok tak kasat mata yang berjalan di sampingmu. Weton Pon, dengarkan. Pernahkah tengkukmu merinding tanpa sebab saat melewati jalan sepi? Atau tiba-tiba kakimu terasa berat dan batal bepergian? Lalu ternyata ada kecelakaan maut di jalan yang seharusnya kamu lewati? Itu bukan kebetulan, sedulur. Dan itu bukan sekadar keberuntungan. Itu adalah kerja senyap dari penjaga waktu dan 5 makhluk gaib lainnya yang telah bersumpah melindungimu sejak tangismu pecah pertama kali di dunia ini. Tapi hati-hati. Jika kamu terus-menerus mengabaikan firasat ini, mereka bisa kecewa dan berhenti melindungimu selamanya. Siapa sebenarnya sosok-sosok tak kasat mata yang berjalan di sampingmu itu? Simak jawabannya sampai tuntas. Tekan tombol subscribe sedulur ini sekarang juga. Mari kita kenali siapa bodyguard gaib yang setia menemanimu, agar langkahmu selamat dan hidupmu terjaga. Salam Rahayu. Pukul 1.31. Selesai. Pengembangan bagian 1. Sifat Weton Pon 2 penjaga awal. Narator. Sedulurku yang dirahmati Gusti, khususnya panjenengan yang lahir di bawah naungan Pasaran Pon, Minggu Pon, Senin Pon, Selasa Pon, Rabu Pon, Kamis Pon, Jumat Pon, Sabtu Pon. Ketahuilah satu rahasia besar ini. Weton Pon tidak pernah benar-benar sendirian. Mungkin secara fisik panjenengan merasa sepi. Mungkin panjenengan merasa berjuang sendirian di dunia yang keras ini. Tapi dalam kacamata batin para leluhur Jawa, Weton Pon adalah weton yang paling ramai pengawalnya. Kenapa bisa begitu? Karena Weton Pon memiliki wadah spiritual yang unik. Auranya seperti magnet bagi energi-energi sepuh. Jiwa Pon itu keras di luar, tapi sangat peka di dalam. Karena sifatnya yang berani tapi sering ceroboh inilah, semesta mengirimkan 6 penjaga khusus untuk menyeimbangkan hidup panjenengan. Mereka bukan jin pesugihan. Mereka bukan setan merah. Mereka adalah energi murni yang ditugaskan untuk menjaga agar panjenengan tidak hancur sebelum waktunya. Mari kita bedah 2 penjaga pertama yang paling tua dan paling setia. 1. Hodam leluhur, sang penjaga darah nasib. Makhluk pertama, dan yang paling dekat dengan nadi panjenengan, adalah hodam leluhur. Coba ingat-ingat kembali. Pernahkah panjenengan mengalami kejadian yang tidak masuk akal? Misalnya, jatuh dari motor tapi tidak lecet sedikit pun? Atau sakit parah saat kecil yang kata dokter harapan hidupnya tipis, tapi tiba-tiba sembuh total? Itu adalah campur tangan hodam leluhur. Hodam ini bukan makhluk asing. Dia adalah manifestasi energi dari kakek buyut panjenengan zaman dulu. Leluhur yang dulunya rajin tirakat, puasa mutih, dan laku prihatin. Energinya tidak hilang saat meninggal. Energi itu mewujud menjadi penjaga yang diturunkan kepada cucu yang paling disayang, atau cucu yang wadahnya paling cocok. Dan seringkali, cucu itu adalah Weton Pon. Bagaimana wujud dan cara kerjanya? Hodam ini jarang menampakkan diri dengan wujud seram. Seringkali dia hadir lewat mimpi. Jika panjenengan sering bermimpi didatangi sosok orang tua berjubah putih, atau kakek-kakek yang memberi nasihat, atau sekadar melihat rumah kuno zaman dulu, itu tandanya hodam leluhur sedang sowan, berkunjung. Dia bertugas menjaga garis nasib panjenengan agar tidak putus di tengah jalan. Dia adalah perisai gaib yang menangkis serangan santet, guna-guna, atau niat jahat orang lain sebelum sampai ke tubuh panjenengan. Bahkan, seringkali orang yang berniat jahat pada Weton Pon akan celaka sendiri alias senjata makan tuan. Itu bukan karena panjenengan punya ilmu hitam, tapi karena hodam leluhur panjenengan yang membalikannya secara otomatis. Peringatan keras. Namun ingat, sedulur, hodam leluhur ini punya satu pantangan besar.
Dia sangat membenci anak cucu yang durhaka pada orang tua. Jika Weton Pon berani membentak ibu, menelantarkan ayah, atau melupakan asal-usulnya, maka perlindungan ini akan dicabut pelan-pelan. Tandanya apa jika dia mulai pergi? Hidup panjenengan akan mulai terasa berat. Masalah sepele jadi besar. Badan sering sakit-sakitan tanpa sebab medis. Itu adalah teguran halus. Kembalilah berbakti, sebelum perlindungan ini hilang selamanya. Dua penunggu arah angin, sang penentu keputusan. Penjaga kedua ini lebih misterius dan tidak memiliki wujud manusia. Primbon menyebutnya penunggu arah angin atau sang penjaga kiblat papat. Dia tidak diam di satu tempat. Dia bergerak mengikuti hembusan angin, mengelilingi aura Weton Pon kemanapun panjenengan pergi. Apa tugas khususnya? Dia bukan menjaga fisik, tapi menjaga keputusan. Weton Pon dikenal punya sifat keras kepala, ego tinggi, dan kadang gerusa-gerusu, terburu-buru, dalam mengambil keputusan. Disinilah peran penunggu arah angin. Dia bertugas mengerem panjenengan agar tidak masuk jurang kehancuran. Tanda-tanda kehadirannya. Perhatikan baik-baik, sedulur Pon. Pernahkah panjenengan sudah siap berangkat kerja atau bepergian jauh? Tiba-tiba, ada angin dingin yang meniup tengkuk panjenengan? Bulu kuduk merinding seketika? Atau tiba-tiba dada terasa sesak dan gelisah tanpa alasan? Atau tangan panjenengan gemetar hebat saat hendak menandatangani surat perjanjian bisnis? Jangan diabaikan. Itu bukan masuk angin. Itu bukan sakit jantung. Itu adalah penunggu arah angin yang sedang berteriak. Berhenti. Jangan lakukan. Dia memberi sinyal fisik karena dia tahu mulut panjenengan mungkin akan berkata, ya, tapi nasib di depan sana berkata, celaka. Banyak kejadian nyata. Orang Weton Pon yang nekat melanggar firasat ini, akhirnya kena tipu habis-habisan, kecelakaan di jalan, atau usahanya bangkrut total. Sebaliknya, mereka yang patuh, yang mau membatalkan niatnya meski dipandang aneh orang lain, justru selamat dari musibah besar. Sisi gelap penjaga ini, penunggu arah angin ini sangat setia, tapi juga sangat tegas. Dia tidak suka ditantang. Semakin panjenengan sombong dan berkata, itu cuma perasaan saja, aku pasti bisa. Maka semakin kuat dia menekan batin panjenengan. Dan jika panjenengan bebal terus-menerus, dia akan membiarkan panjenengan jatuh. Kenapa? Agar panjenengan belajar lewat rasa sakit. Karena bagi Weton Pon, guru terbaik adalah kegagalan yang sudah diperingatkan sebelumnya. Transisi ke bagian selanjutnya. Sedulur ini, dua makhluk tadi baru permulaan. Mereka baru penjaga fisik dan penjaga keputusan. Masih ada 4 makhluk gaib lagi yang tugasnya jauh lebih spesifik dan jarang diketahui orang. Ada yang bertugas menjaga dompet dan rezeki panjenengan agar tidak bocor halus. Dan ada sosok misterius yang bertugas memeluk batin panjenengan saat panjenengan menangis sendirian di kamar. Siapakah sosok pamomong jiwa yang konon katanya bisa merasakan sakit hati tuannya? Dan bagaimana wujud penarik rezeki gaib yang membuat Weton Pon sering selamat dari kebangkrutan di detik-detik terakhir? Jangan kemana-mana. Kita akan mengupas lapisan gaib selanjutnya di bagian kedua. Pastikan hati panjenengan siap menerima kebenaran ini. Sedulur ini, setelah kita mengenal sosok hodam leluhur yang menjaga darah, dan penunggu arah angin yang menjaga langkah, kini saatnya kita menyelam ke dalam samudra batin Weton Pon. Disinilah letak rahasia terbesar kenapa Weton Pon sering disebut sebagai weton yang keras di luar, tapi menangis di dalam. Kenapa panjenengan sering merasa sepi di tengah keramaian? Dan kenapa di saat dompet panjenengan nyaris kosong, tiba-tiba selalu ada saja tangan gaib yang menyelamatkan? Jawabannya ada pada 2 makhluk penjaga berikutnya. Mereka tidak menjaga fisik panjenengan dari luka luar. Tugas mereka jauh lebih berat, menjaga warasnya jiwa dan menjaga dapurnya kehidupan. Mari kita berkenalan dengan sosok ketiga, sang pamomong jiwa. 3 pamomong jiwa. Sang penjaga kewarasan batin. Sedulur Pon, pernahkah panjenengan merasakan hal ini? Saat panjenengan disakiti orang lain, bibir panjenengan tersenyum dan berkata, aku rapopo,
Aku tidak apa-apa. Tapi tiba-tiba dada panjenengan sesak bukan main. Air mata jatuh tanpa bisa ditahan. Ada rasa hampa yang luar biasa. Seolah ada bagian diri panjenengan yang hilang. Ketahuilah, itu bukan karena panjenengan lemah. Itu adalah pamomong jiwa yang sedang memeluk sukma panjenengan. Dalam primbon Jawa, pamomong jiwa tidak memiliki wujud fisik seperti raksasa atau macan. Dia hadir sebagai rasa. Dia adalah manifestasi dari hati nurani yang hidup. Tugas utamanya hanya satu, memastikan Weton Pon tidak kehilangan jati dirinya. Weton Pon itu orangnya perasa, mudah iba, dan sering mementingkan orang lain sampai lupa diri sendiri. Seringkali, panjenengan rela berkorban, rela mengalah, bahkan rela terlihat bodoh demi menjaga perasaan orang lain. Disinilah pamomong jiwa bekerja. Cara kerjanya yang menyakitkan tapi menyelamatkan. Saat panjenengan mulai bohong pada diri sendiri. Misalnya, panjenengan pura-pura bahagia padahal menderita. Atau panjenengan berniat membalas dendam dengan cara kotor. Maka pamomong jiwa akan memberontak. Dia akan mengirimkan sinyal berupa rasa bersalah yang mendalam. Tiba-tiba panjenengan merasa dosa besar, padahal belum melakukan apa-apa. Kehampaan, panjenengan punya uang, punya pasangan, punya jabatan, tapi rasanya kosong. Kebingungan, pikiran panjenengan dibuat ruwet, tidak bisa tidur, gelisah sepanjang malam. Kenapa dia sekejam itu? Karena dia sayang. Dia tidak mau Weton Pon menjadi manusia yang palsu. Dia ingin panjenengan jujur. Pamomong jiwa menuntut kejujuran mutlak. Semakin panjenengan jujur mengakui luka panjenengan. Tuhan, aku sakit. Tuhan, aku lelah. Maka semakin kuat pamomong jiwa memeluk dan menyembuhkan batin panjenengan. Tapi hati-hati, sedulur. Jika panjenengan terus-menerus menekan perasaan, terus-menerus memakai topeng sandiwara, pamomong jiwa akan mundur dan diam. Dan diamnya pamomong adalah awal dari depresi berat. Panjenengan akan menjadi asing bagi diri sendiri. Hidup seperti robot. Bernapas tapi mati rasa. Jadi, dengarkan bisikan rasa itu. Menangislah jika harus menangis. Itu adalah cara pamomong membersihkan racun di hati panjenengan. Transisi ke makhluk keempat. Musik berubah menjadi lebih dinamis. Ada suara gemerincing koin logam yang halus. Nah, sedul, jika pamomong jiwa menjaga agar batin tidak gila, maka sosok keempat ini bertugas menjaga agar dapur tetap ngebul. Inilah dia, makhluk penarik rezeki gaib. 4 penarik rezeki gaib, sang penjaga lubang kehancuran. Banyak orang salah sangka. Mereka mengira Weton Pon dijaga oleh tuyul atau pesugihan, karena rezekinya seringkali ajaib. Padahal bukan. Itu adalah kerja dari energi alami penarik rezeki gaib yang memang sudah ada di wadah lahir Pon. Perhatikan pola rezeki panjenengan, sedulur Pon. Rezeki Weton Pon itu unik, tidak selalu megah, tapi selalu tepat waktu. Weton Pon jarang yang kaya raya mendadak seperti menang lotre. Tapi, Weton Pon juga sangat susah dibikin melarat mutlak. Coba ingat momen-momen kritis dalam hidup panjenengan. Saat uang tinggal 1000 perak. Besok harus bayar hutang. Tiba-tiba ada teman lama mentransfer uang kaget. Saat usaha diambang kebangkrutan total. Tiba-tiba ada satu pesanan kecil yang menyelamatkan nyawa bisnis itu. Saat panjenengan nyaris tertipu investasi bodong. Tiba-tiba transaksinya gagal atau bannya IRI. Itu bukan kebetulan teknis. Itu adalah makhluk penarik rezeki gaib yang sedang membelokkan takdir. Dia bekerja di jalur-jalur senyap yang tidak masuk akal logika. Dia menutup pintu kerugian dan membuka jendela peluang kecil yang orang lain tidak lihat. Syarat mutlak penjaga ini. Namun, ada satu hukum besi yang tidak boleh dilanggar. Penjaga rezeki ini sangat membenci keserakahan ketidakjujuran. Weton Pon yang mencari uang dengan cara lurus, meski lambat, dia akan menjadi bukit emas yang kokoh. Tapi, Weton Pon yang mulai serakah, mulai menipu orang, memakan hak anak yatim, atau sikut kanan kiri demi ambisi. Maka penjaga ini akan pergi saat itu juga.
Apa tandanya jika dia pergi? Uang panjenengan akan menjadi uang panas. Datangnya cepat, perginya lebih cepat lagi bak disambar petir. Panjenengan merasa kerja keras bagai kuda, tapi tabungan nol besar. Barang-barang di rumah cepat rusak. Anggota keluarga sakit-sakitan yang menguras biaya. Itu adalah tanda rezeki panjenengan sudah tidak ada. Satpamnya. Primbon memperingatkan. Rezeki pon iku ono ing resike ati. Rezeki pon itu ada di bersihnya hati. Selama panjenengan jujur, tidak serakah, dan mau berbagi, maka penarik rezeki gaib ini akan menjamin panjenengan tidak akan pernah kelaparan seumur hidup, meski dunia sedang krisis sekalipun. Transisi ke bagian akhir. Sedulur ini, kita sudah membahas 4 dari 6 penjaga gaib. Kita sudah tahu siapa yang membisikkan rasa sedih, dan siapa yang menyelamatkan dompet panjenengan. Namun, perjalanan kita belum selesai. Masih ada 2 makhluk terakhir yang paling misterius. Mereka adalah penjaga keselamatan tingkat tinggi. Salah satunya bertugas memanipulasi waktu. Dia bisa membuat panjenengan terlambat, malas, atau menunda perjalanan demi menghindari kecelakaan maut. Dan yang terakhir adalah sosok yang menyelimuti tubuh panjenengan dengan aura gelap agar tidak terlihat oleh serangan santet. Siapakah sang penjaga waktu itu? Dan bagaimana cara kerja penutup aura gelap yang melindungi nyawa weton pon saat tidur lelap? Jangan beranjak. Kita akan membuka tabir terakhir ini di bagian ketiga. Siapkan mental panjenengan, karena ini menyangkut hidup dan mati. Sedulur ini, kita sudah berjalan jauh menyelami samudra batin weton pon. Kita sudah bertemu dengan hodam leluhur, penunggu arah angin, pamomong jiwa, dan penarik rezeki gaib. Namun, ketahuilah, 4 penjaga itu belum cukup. Hidup ini penuh dengan mara bahaya yang tak terduga. Ada kecelakaan yang mengintai di tikungan jalan. Ada kiriman santet yang melayang di tengah malam. Siapakah yang menjaga nyawa weton pon saat mata fisik panjenengan terpejam? Inilah 2 makhluk terakhir. Penjaga paling senyap, tapi kerjanya paling nyata dalam menyelamatkan nyawa. 5 sang penjaga waktu. Time Keeper. Pernahkah panjenengan mengalami kejadian aneh ini? Panjenengan sudah siap berangkat kerja, baju sudah rapi, motor sudah dipanaskan. Tiba-tiba, perut panjenengan sakit luar biasa. Atau kunci motor hilang entah kemana. Atau ada tamu tak diundang yang menahan panjenengan ngobrol lama. Panjenengan marah. Panjenengan kesal karena terlambat. Tapi tahukah panjenengan? 5 menit setelah panjenengan akhirnya berangkat. Di jalan yang seharusnya panjenengan lewati tadi, terjadi kecelakaan maut yang mengerikan. Jika panjenengan tidak terlambat 5 menit tadi, mungkin tubuh panjenengan yang sudah tergeletak di sana. Itulah kerja dari sang penjaga waktu. Dalam primbon Jawa, makhluk ini bertugas memanipulasi celah waktu. Dia tidak bisa mengubah takdir kematian, tapi dia bisa memberi jeda. Dia menciptakan halangan-halangan kecil yang menyebalkan, ban bocor, mogok, sakit mendadak, rasa malas yang aneh, semata-mata untuk menyelamatkan nyawa panjenengan. Tanda peringatan darurat. Weton pon yang PK pasti sering merasakannya. Ada rasa malas yang tiba-tiba menyerang saat hendak bepergian jauh. Ada perasaan, nanti dulu deh, jangan sekarang, yang muncul tanpa logika. Itu adalah bisikan penjaga waktu. Dia sedang menahan kaki panjenengan agar tidak melangkah masuk ke dalam zona bahaya. Peringatan keras leluhur. Sayangnya, banyak weton pon yang keras kepala. Panjenengan sering memaksa waktu. Ah, telat sedikit nggak apa-apa, ngebut saja. Panjenengan melawan rasa malas itu dengan emosi. Panjenengan menertawakan firasat itu. Dengarkan ini, sedulur. Jika panjenengan terlalu sering mengabaikan tanda-tanda ini, jika panjenengan terus-menerus melawan rem gaib ini, maka penjaga waktu akan berhenti berbisik. Dia akan membiarkan waktu berjalan tanpa hambatan. Dan saat itulah, bencana datang tanpa peringatan. Maka mulai hari ini, jika ada halangan kecil yang menunda langkah panjenengan, jangan mengumpat. Ucapkan, Alhamdulillah.
Mungkin Tuhan sedang menyelamatkan panjenengan dari maut lewat tangan penjaga waktu. Transisi ke makhluk terakhir. Musik berubah menjadi sangat hening. Hanya ada suara angin malam. Dan sampailah kita pada penjaga terakhir. Penjaga yang bekerja saat dunia gelap. Saat panjenengan tidur lelap dan tidak sadar apa-apa. Inilah dia, penutup aura gelap. 6 penutup aura gelap. Perisai anti santet. Sedulur Pon. Banyak orang bertanya, kenapa weton pon susah disantet? Kenapa guna-guna sering mental? Apakah weton pon punya ilmu kebal? Jawabannya ada pada makhluk keenam ini. Penutup aura gelap bukanlah makhluk jahat. Namanya, gelap. Karena dia bertugas menyembunyikan cahaya. Ibarat panjenengan membawa lampu terang di tengah hutan gelap. Pasti banyak binatang buas, energi jahat, yang mendekat. Tugas makhluk ini adalah memberi selimut pada aura panjenengan agar tidak terlihat oleh makhluk halus kiriman orang jahat. Dia bekerja seperti jubah gaib. Saat ada serangan santet datang, serangan itu bingung, targetnya hilang, auranya tidak terdeteksi. Akhirnya, energi jahat itu berbalik arah kembali ke pengirimnya. Inilah perlindungan tingkat tinggi yang diberikan semesta kepada weton pon yang hatinya bersih. Syarat mutlak. Jangan tidur dengan dendam. Namun, perisai ini punya satu kelemahan fatal. Dia sangat bergantung pada kondisi hati panjenengan saat tidur. Primbon Jawa mewanti-wanti. Jangan pernah membawa amarah, dendam, atau sakit hati ke atas bantal. Kenapa? Karena saat panjenengan tidur dengan hati panas membara, selimut aura gelap itu akan terbakar dan terbuka. Amarah panjenengan adalah sinyal yang memanggil energi negatif masuk. Saat itulah, pertahanan panjenengan jebol. Mimpi buruk datang, badan sakit saat bangun, dan serangan gaib bisa masuk dengan mudah. Sebaliknya, jika panjenengan tidur dengan hati yang sumeleh, pasrah. Jika panjenengan memaafkan semua orang sebelum memejamkan mata, maka penutup aura gelap akan menebal berlipat ganda. Panjenengan akan tidur dijaga oleh ribuan malaikat. Bangun dalam keadaan segar, sehat, dan selamat. Jadi, sedulur pon, obat anti santet paling ampuh bagi panjenengan bukanlah jimat, bukanlah keris, melainkan memaafkan sebelum tidur. Itu kuncinya. Kesimpulan pesan penutup. The Wisdom. Sedulur ini, kita telah mengupas tuntas 6 makhluk gaib penjaga weton pon. Hodam leluhur, penjaga darah, penunggu arah angin, penjaga keputusan, pamomong jiwa, penjaga kewarasan, penarik rezeki gaib, penjaga dapur, penjaga waktu, penjaga nyawa, penutup aura gelap, penjaga tidur. Apakah panjenengan merasa hebat memiliki mereka? Tunggu dulu. Jangan sombong. Justru sebaliknya. Keberadaan mereka adalah tanda bahwa manusia itu lemah. Kita tidak bisa hidup sendirian tanpa campur tangan Tuhan dan pasukan gaibnya. Semua penjaga ini ada bukan untuk membuat weton pon sakti mandraguna. Bukan untuk membuat panjenengan pamer atau merendahkan orang lain. Mereka ada untuk menjaga keseimbangan. Agar panjenengan yang keras kepala ini tidak hancur. Agar panjenengan yang perasa ini tidak gila. Dan ingatlah satu hukum alam. Perlindungan hanya datang kepada mereka yang memantaskan diri. Jika panjenengan mulai sombong, mulai lupa daratan, mulai menindas orang lemah, maka satu persatu penjaga ini akan pergi. Dan saat mereka pergi, panjenengan akan berdiri telanjang menghadapi kejamnya dunia sendirian. Maka, jagalah hati panjenengan. Hormati leluhur. Dengarkan firasat. Jujurlah pada rasa. Dan maafkanlah sesama. Selama panjenengan melakukan itu, maka sampai kapanpun, weton pon tidak akan pernah bisa dihancurkan. Ajakan bertindak. Call to action. Sedulurku, apakah panjenengan merasakan kehadiran salah satu dari mereka saat menonton video ini? Atau panjenengan punya pengalaman nyaris celaka tapi selamat secara ajaib? Ceritakan pengalaman mistis panjenengan di kolom komentar. Jangan lupa tuliskan weton dan tanggal lahir panjenengan, agar kita bisa saling mendoakan sesama sedulur pon. Tinggalkan jejak energi positif dengan mengetik.
Saya weton pon. Saya dijaga. Saya selamat. Saya rahayu. Jangan lupa like video ini sebagai tanda syukur atas perlindungannya. Share ke saudara-saudara pon lainnya agar mereka sadar bahwa mereka tidak sendirian. Dan pastikan panjenengan sudah subscribe channel sedulur ini dan menyalakan loncengnya, karena masih banyak rahasia leluhur yang akan kita bongkar di video selanjutnya. Terima kasih sudah menemani perjalanan batin ini. Tetaplah eling lan waspodo. Semoga Gusti Pangeran selalu memayungi langkah kita semua. Matur nuwun. Rahayu. Rahayu. Rahayu Sagung Dumadi.